Sambil ngopi ya, nggak apa-apa. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmanul Qudus, Ba'insul Muqtadiru, Rabbis Rafli Sadri, wa Yasirli Amri, Wahlul Uqdatam min lisani, Yafqahu Qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi hujan, ya kita masih tetap terus menempuh perjalanan perjuangan ini. Ya mungkin saya akan sedikit cerita ya kan. Eh, Bagaimana sih latar belakangnya kok model orang seperti saya ini hanya sebatas nelayan, masih mau-maunya ngurusin hal-hal yang sifatnya eh, besar lah, reksaksa gitu kan. Nah sebenarnya mah sederhana sih jawabannya. Ya kan, ya kan kalau kita sebagai umat muslim gitu kan udah jelas ininya apa namanya eh, sudut pandangnya gitu. Tidak ada sesuatu yang besar di eh, dunia ini. Nah, ini alami nih. Maju lagi Pak Khalid, maju lagi Pak Khalid. Mohon maaf ini kita nggak ada studio. Kita di depan masjid. Nah, kenapa sih harus mau bersusah-susah gitu kan? Terus sementara yang kita lawan ini adalah yang kata publik itulah raksasa lah gitu kan. Saya pikir kalau kita sebagai umat Islam kan udah jelas pandangan hidupnya. Tidak ada sesuatu yang paling besar di muka bumi ini, gitu kan? Kecuali Allah. Gitu. Nah artinya ketika kita berpikir tentang ketuhanan, berarti kita juga harus menancapkan ketuhanan itu kepada wilayah akidah hati. Kan? Nah kemudian ketika di kedalaman hati kita sudah tertanam kalimat Allah itu, yaitu Allah yang maha wujud. Maksudnya maha wujud itu hukumnya wajib adanya. Tidak mungkin nggak ada, wajib adanya. Nah, saya justru terinspirasi gitu. Ada sebuah kata yang mengatakan, ini juga gimana ya referensinya, ini juga dikutip dari, kalau saya ngomong buku, itu jangan diartikan buku yang tertulis gitu kan, buku kering lah gitu. Kalau ketika saya ngomong buku berarti yang saya katakan ini buku bahasa. Seperti saya hari ini ketemu dengan Pak Ustadz Khodinuddin, ngobrol berbincang-bincang seperti ini. Apa yang dikatakan Pak Ustadz Khodinuddin itu adalah buku buat saya, kitab gitu kan. Cuman bedanya kitab bahasa. Gitu. Bukan tertulis ya. Bukan tertulis. Gitu. Nah, ketika ngomong saya membaca buku yang berjudul Logika Penjajah, karangan Yai Midi. Nah, itu bukan berarti buku kering yang tertulis di buku yang dijual di toko-toko buku, tapi buku bahasa gitu. Nah, ini saya akan mengutip salah satu buku yang judulnya itu Kembali ke Fana gitu. Kembali ke Fana. Nah, ini masih lingkaran karangan Yai Midi juga. Nah, buku itu mengatakan segala sesuatu gitu kan, yang ada di luar diri kita sesungguhnya ada dalam diri kita, baik yang terindra maupun yang tidak, yang teraba maupun yang tidak, gitu. Itu ada dalam diri. Artinya kalau berbicara tentang alam besar, alam kecil itu, ya alam besarnya sesungguhnya adalah manusia, gitu kan. Nah alam kecilnya adalah alam semesta ini. Hubungan alam semesta dengan kita sebagai makhluk manusia ini, ya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya
kenapa manusia disebut alam yang lebih besar? Karena hanya manusialah yang bisa menampung kalimat Allah Akbar itu. Nah, itu pun ada kata khusus lagi, manusia yang bagaimana gitu kan, yaitu manusia yang beriman. Nah, maka dari situlah baru kita berpikir tentang masih dalam buku karangan Yai Midi ya. Tidak ada satu objek pun yang bisa hidup atau bisa bergerak gitu kan, jika tidak mempunyai suatu titik gitu, di mana titik ini adalah tempat berkumpul atau bergabungnya seluruh kehidupan. Nah, lalu kemudian bertanya, titik itu apa? Gitu. Nah, mungkin yang saya sebut disinilah namanya pemikiran ketuhanan, gitu kan. Nah, ketika kita berpikir tentang ketuhanan, berarti disitulah timbul dari kedalaman pemikiran itu, yaitu hati, akidah. Nah, permukaan hati akidah ini, yaitulah pemikiran ketuhanan. Nah, ketika kita berbicara tentang ketuhanan, gitu kan, sebab dari segala sebab, kita praktekkan di muka bumi ini. Nah, kemudian kami melihat, gitu, sebagai nelayan, yang harusnya saya melihat laut yang begitu indah, membuka pikiran saya bagaimana saya takarub dengan Allah, gitu kan, tentang kebesaran-kebesaran Allah di situ di laut. Kemudian bagaimana saya bisa mengambil ikan di laut, kemudian buat mencari nafkah untuk ngempanin anak istri, anak bisa sejahtera, gitu kan, bisa menyekolahkan anak dari laut itu. Nah, kemudian ruang laut ini diganggu. Gitu. Ada pagar-pagar di laut, ini di kapling-kapling, yang harusnya saya lebih luas nangkep ikan, jadi nggak luas geraknya, jadi sempit. Di situ ada kerusakan lingkungan, gitu kan. Yang tadinya terumbu karang bagus, ini jadi rusak, tidak ada terumbu karangnya. Nah, makhluk-makhluk ini ternyata mempunyai komunikasi satu sama lain. Tidak ada dunia bebatuan kalau tidak ada dunia hayat, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga tidak ada dunia hayat, gitu kan, tumbuh-tumbuhan, jika tidak ada makhluk hewan segala macam, gitu kan, kayak kambing, binatang segala macam, gitu kan. Dan itu juga tidak akan pernah ada jika tidak ada makhluk yang namanya sosial, gitu. Nah, ketika kita berbicara sosial, gitu kan, ini kan larinya ke kita, ke manusia. Seharusnya gimana sih sosial itu? Hubungan manusia dengan manusia itu harusnya seperti apa gitu. Nah, Allah memerintahkan itu, hablum minan nas itu. Nah, makanya saya bertanya kan gitu. Nah, baru kita lari ke logika penjajah. Ciri-ciri logika penjajah itu udah saya bilang, satu, parsial. Gitu kan. Kedua, memberi tapi ingin mendapatkan. Dia memberi tapi ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Nah, menjajah gitu kan. Nah, ini logika penjajah. Termasuk pelit. Termasuk pelit, nggak mau memberi, merasa kurang terus kalau ada sesuatu yang kita keluarkan untuk orang lain itu pelit. Itu juga logika penjajah masuknya. Gitu. Terus kemudian nggak pernah peduli, nggak pernah peka tentang kerusakan lingkungan, tentang persoalan-persoalan masyarakat yang tanahnya atau misalnya sawahnya diuruk. Kemudian yang punya tanah nangis, kenapa tanah saya belum dibayarin diuruk. Kemudian kita nggak peduli. Sama, itu juga masuk ciri-ciri logika penjajah. Gitu. Terus kemudian termasuk ketika kita mau sesuatu, mentransaksikan, suap menyuap, itu juga logika penjajah. Misalnya saya nih korporasi, karena saya ingin melancarkan perizinan segala macam sehingga saya lobby ke aparatur pemerintah terkait dinas ini, dinas itu dengan cara menyuap, itu juga logika penjajah. Yang menerimanya juga itu logika penjajah, gitu. Termasuk para pemangku kebijakan ya, para pengelola negara ini
yang hanya berpikirnya untuk gentong nasinya sendiri gitu kan, untuk kesejahteraannya sendiri, ya kemakmurannya sendiri gitu, tidak pernah memikirkan keumatan gitu kan, kerakyatnya sendiri. Itu juga logika penjajah. Sama. Nah, setelah saya berpikir ini kok sepertinya logika penjajah ini sudah menjadi suatu kebudayaan gitu kan di negara kita gitu. Contoh misalnya, orang nyalon dewan, nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon presiden, nyalon apa aja, ini harus yang dipertanyakan awalnya itu amplopnya mana, gitu kan? Nah, ketika kita memberi amplop segala macam, ini juga logika penjajah. Sehingga kemudian yang jadi pun jadi logika penjajah, gitu. Nah, kenapa masyarakat seperti itu? Nah, karena memang masyarakat juga sengaja dicetak untuk miskin. Sehingga ketika dia miskin, maka yang timbul adalah bukan logika ketuhanan, tapi logika penjajah, serba materi lah gitu kan. Nah, ini kemudian dimanfaatkanlah oleh korporasi. Gitu kan. Atau mungkin kebudayaan ini juga memang disetting oleh kaum-kaum korporasi. Logika penjajah itu gitu. Nah, kalau boleh di garis besari logika penjajah itu adalah serba materi. Kalau berpikir itu serba materi gitu. Tidak ada pernah berpikir tentang nilainya gitu kan. Nah, kemudian si korporasi ini siapa yang mau nyalon dewan? Siapa yang mau nyalon bupati? Siapa yang mau nyalon presiden? Nah, digelontorkanlah dana ini sebenarnya apa? Ke calon-calon tersebut. Nah, si calon-calon ini karena berpikirannya logika penjajah, dia sanggup menerima itu. Nah, kemudian jadilah jadi dewan, jadi bupati, jadi ini, jadi presiden, jadi apa gitu kan. Nah, kemudian si korporasi ini, si penjajah ini mengendalikan mereka, mengatur mereka untuk menata satu negara gitu kan. Tolong dong tata ruang yang ada di daerah Pontang, Tirtayasa Tenara harus dirubah menjadi tata ruang industri. Yang tadinya awalnya tata ruangnya adalah pertanian, nelayan, dirubah menjadi industri. Karena si korporasi ada kepentingan di wilayah itu. Dirubahlah tata ruang. Nah, perubahan tata ruangnya ini juga enggak melalui prosedur. Contoh misalnya, ketika sosialisasi, kalau yang namanya rencana tata ruang, ini mah saya cerita pengalaman gitu kan. Nah, seharusnya untuk merubah tata ruang itu, gitu kan, itu harus sosialisasi, itu sosialisasi kepada masyarakat. Nah, konteks sosialisasinya juga salah juga menurut saya ini, Pak. Ya kan? Contoh, kemarin ada kejadian di wilayah Pontang, sosialisasi tentang rencana tata ruang katanya. Cuman yang diundang ini calo-calo tanah, makelar tanah, yang sebagai pembicaranya juga ternyata penampung tanahnya itu. Mungkin saya tidak sebutkan di sini, tapi yang jelas saya orangnya ketemu di ELC kemarin. Berarti salah satu. Nah, cuman pada waktu itu mau saya bantai, Pak Karni sepertinya sudah habis waktu session saya. Nah, kemudian ini dijadilah perubahan tata ruang itu seolah-olah ini sudah disosialisasikan. Nah, sosialisasinya bentuknya bukan sosialisasi, tapi penggiringan sepihak. Gitu. Yang diceritakan yang bagus-bagus saja. Contoh misalnya, kalau kata bahasa Pontangnya mah gitu. Hei masyarakat, us urbo sentang ngedelengi wak blodog bae. Urbo sentah ngerongokaken muni kodok bae. Ingin dirubah lah. Kan ngono. Urbo sentang ngedeleng kedokan bae. Urbo sentang ngedeleng empang bae. Nah, bahasa Indonesia begini, orang Pontang, masyarakat, apa enggak bosan ngelihat ikan blodong terus? Apa enggak bosan ngedengerin kodok bunyi terus? Nah, yuk kita rubah yuk menjadi suatu yang modern, yang bagus, industri ini menyerap tenaga kerja segala macam. Nah, mereka ini termasuk juga logika penjajah.
termasuk ini. Karena dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana nasib masyarakat setempat ke depannya, 200.000 tahun ke depan, gitu kan. Nah, artinya saya pikir kalau untuk merubah tata ruang itu, yang pertama kali ya harus rencana detail tata ruangnya, dikaji secara detail perubahan ini. Kira-kira hari ini ketika dirubah tata ruangnya bagus apa enggak? Ngerusak lingkungan apa enggak? Kira-kira secara ekonomi masyarakat bagus apa enggak? Hari ini bagus, besoknya bagus enggak? Besoknya bagus, besoknya lagi bagus enggak? Maksudnya manfaat enggak? Gitu kan? Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun bagus. Tahun kedepannya bagus enggak? Ini kita harus berpikir, kalau kata saya ingat bahasanya Kang Muhimuhas, dia itu dosen hukum ya di Untirta. Dia pernah bilang ke saya bahwa, Lid, kamu tidak boleh berpikir bagaimana nanti. Itu tidak boleh. Kalau kamu berpikir bagaimana nanti, kamu tidak akan pernah bisa melihat masa depan akan apa. Tapi berpikirlah nanti bagaimana. Nah, orang-orang yang mempunyai pikiran logika penjajah ini, dia hanya berpikir bagaimana nanti. Tidak nanti bagaimana. Gitu kan. Nah, perubahan tata ruang segala macam harusnya dikaji 200 tahun ke depan manfaatnya. Kalau sampai 200 ke depan kemudian manfaatnya bagus, silahkan dirubah. Tapi kalau lebih banyak midarotnya, lebih baik jangan. Jangan pernah kita merasa berilmu kemudian menghakimi, merubah ruang hidup manusia, ya kan. Di situnya ada manusia. Di situ juga ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan ini mata rantai yang nggak bisa dipisahkan dengan manusia gitu. Yang saya bilang tadi, segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu ada di luar. Dan segala sesuatu yang ada di luar itu ada dalam diri. Nah, komunikasi ini yang harus kita bangun. Dan alam semesta ini juga mempunyai caranya sendiri untuk membangun dan menyelamatkan atau membentengi dirinya dari kerusakan. Cuman masalahnya datanglah makhluk-makhluk yang tidak berakal. Dengan tangan-tangannya dia merusak lingkungan. Nah, orang-orang tak berakal ini maksudnya itulah logika penjajah. Hanya keuntungan pribadi saja. Sehingga kerusakan di gunung, kerusakan di laut. Gitu kan. Hanya akan mengeruk sumber daya alam ini. Nah, kemudian ketika di lapangan terjadi seperti ini, bagaimana sikap negara? Yang notabene negara ini kita percayakan untuk mengurus rakyatnya, gitu. Bagaimana ruang lingkup kehidupan nelayan? Bagaimana ruang mengurus ruang lingkup petani? Ini juga harus dipikirkan. Nah, kalau seandainya pemerintah, pengelola negara ini, gitu kan, hanya melayani korporasi tersebut, gitu kan, memuluskan rencana-rencana korporasi tersebut karena duitnya langsung tunai di kantong pribadi, gitu kan, kemudian dimuluskanlah. Nah, ini kan namanya penyalahgunaan wewenang yang harusnya pelayanan itu buat melindungi rakyatnya, justru malah mempermudah penjajah untuk menjajah rakyat dia sendiri, gitu. Nah, disinilah kami melihat dari mulai tataran atas sampai tingkat tataran kepala desa. Ini kok kata saya yang digunakan logika penjajah, gitu. Nah, terkait logika penjajah ini pasti akan bertentangan dengan orang-orang yang mempunyai pikiran tentang serba ilham. Serba ilham itu dia mempunyai pengetahuan itu yang sifatnya intuisi. Gitu kan. Lah kan kalau kita bicara intuisi ya sudah, jangan repot-repot, dalamin aja Al-Qur'an, dalamin aja hadis-hadis Rasul, gitu kan. Nah, dari sinilah kita mencoba, sebenarnya kami ini sedang mencoba mempraktekkan bagaimana kita berbicara sesuai dengan lidah Rasulnya. Dan kemudian dari teori itu, bagaimana kita juga mempraktekkan, gitu kan, sebagai praktek Rasulnya, utusannya, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana tentang kepribadiannya?
kita ini lagi mencoba dan berusaha untuk membentuk sebuah karakter atau kepribadian Rasulnya. Gitu. Lah kemudian kalau ini dianggap salah, ya silakan kita ukur dengan realitas yang ada, gitu kan. Bagaimana dengan konsep mereka tentang logika penjajah itu, kerusakan di muka bumi ini? Gitu kan. Dia nggak pernah berpikir tentang mati, bagaimana dia eh, hidup setelah di dunia. Ya kalau kita makan ini mah hanya sebatas perjalanan, singgahan saja. Lah terus kemudian saya ingin mempraktekkan itu dan ingin beramal atau mempraktekkan hablum minan nas dan hablum minal alam. Nah, hablum minan nas dan hablum minal alam ini sesungguhnya berdasarkan hablum minallah. Gitu. Nah, ketika kita hubungan dengan Allah, ya harus dipraktekkan. Gitu. Biar kita jangan tersesat meraktekkan hablum minallah yang apa yang perintah Allah, kan udah ada kitabnya jelas. Qurannya jelas, hadisnya jelas, gitu kan. Hukum-hukumnya jelas, fikihnya jelas, gitu kan. Iya masa sih ada bapaknya Rizki, tanahnya diserobot orang, yang harusnya Rizki ini harus jadi doktor, jadi profesor, gara-gara diserobot lahannya, malah justru jadi terhenti sekolahnya, pendidikannya. Lah terus kemudian ini terjadi di hadapan saya, gitu kan? Dan ini justru terjadi yang Rizki ini adalah sahabat saya. Lah saya diam aja, nggak boleh ngapa-ngapain, bodoh amat. Kira-kira saya ini manusia apa bukan? Ya jelas nggak disebut manusia lah, yang namanya manusia itu ya harus mempunyai hubungan manusia dengan manusia, gitu kan? Kalau kalau kata orang dulu bilang, cuman ini bahasanya bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Jawanya begini ya, khusus buat orang Banten lah, mudah-mudahan ngerti nih ya. Tapi nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi begini bahasa Jawanya, setuhunya isun, gitu kan? Iku wujud tunggal. Itulah sejatinya manusia, gitu. Menenge ning putih, maksudnya diamnya itu dalam cahaya yang sanggup menampung semua sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus gitu. Al-Jabbar, Latif, semua sifat-sifat Allah ditampung kepada diri kita. Dan kemudian bagaimana kita mempraktekkan sifat-sifat Allah itu di muka bumi. Nah, itu bahasa Indonesianya begini. Sesungguhnya manusia itu sebenarnya wujud tunggal. Gitu. Itulah sejatinya manusia. Katanya itu kata orang tua dulu nih. Itulah sejatinya manusia. Dan harus diam dalam posisi yang terang. Gitu kan, dalam kesucian, gitu kan. Dan ketika sudah dalam kesucian, ya harus menampung sifat Allah semuanya. Jadi semua sifat Allah harus ditampung, harus dicerna dan dipraktekkan di muka bumi ini. Ya kan, maksudnya bersembunyi, bukan bersembunyi ya, memposisikan diri untuk bertempat di sesuatu yang terang, yaitu cahaya. Ada dulu saya sekolah ibtidaiyah, ada bahasa begini, al ilmu nurun wal jahlu dulmun, utawi ilmu iku cahaya, wal jahlu dulmun, lan utawi jahil dulmun iku pepeteng. Artinya ilmu itu cahaya, jahil dulmun bodoh, gitu kan. Itu kegelapan, jahiliyah ya. Nah, itu kegelapan. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, memposisikan diri sebagai manusia itu di mana pengennya. Apa mau di nur, al ilmu tadi, cahaya, atau di dulmun, kegelapan. Lah terus kemudian apa artinya orang-orang terdahulu yang memperjuangkan tentang hak para nabi, para wali gitu kan, para revolusioner terdahulu, itu kan untuk mengajak anak cucunya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sampai itu tingkatannya Allah mengutus Rasulnya untuk mengajak ke dalam sesuatu yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, tiba-tiba di zaman tahun ini,
di negara kita sendiri, negara Indonesia, saya melihat kegelapan itu. Saya melihat kegelapan itu. Dan itu dipraktekkan sampai tingkat atas, sampai tingkat masyarakat yang paling bawah. Dia mempraktekkan pola laku, cara berlaku dan berbuat dengan pola laku kegelapan. Dulmun, dolim. Gitu. Dolim, bodoh. Nah, ternyata ketika kita cari sebabnya, kebodohan-kebodohan ini, kedoliman-kedoliman ini, ternyata sebabnya adalah orang-orang yang memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Yang ada itu keuntungan bagaimana saya kaya raya, tenar, kekuasaan terus. Nah, inilah yang disebut penyembah berhala. Penyembah berhala ini, tanpa sadar dia menyembah berhala itu. Yang dikejar kekuasaan, dengan kekuasaan kita bisa berbuat segala sesuatu. Yang dikejar ketenaran, dengan ketenaran kita bisa dihormati, mengejar kehormatan. Dan sesungguhnya itu maya sebenarnya. Nihil, enggak abadi gitu. Punah, dibatasi waktu, kapan aja punah. Paling kita manusia paling 70 tahun udah koit mati, punah. Jadi apa lagi? Jadi apapun, kan udah saya bilang di awal-awal. Selain dari Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang di muka bumi ini, itu kemuliaan, kehormatan, harta, apa aja. Bukan hanya di Indonesia ya, di muka bumi sejagat alam raya ini. Selain dari Tuhan yang Maha Esa, selain dari Allah, semuanya punah. Lalu kemudian kita akan memperjuangkan apa? Kecuali kita harus menerangkan hal itu agar supaya jangan terjadi penindasan-penindasan, gitu kan? Jangan ada terjadi penganiayaan, pelanggaran HAM. Orang dibunuh begitu saja, hukumnya nggak jelas. Dia punya orang tua, dia punya anak dibunuh, dibantai. Tanah orang diserobot, gitu kan? Laut dirusak. Ini kan melanggar gitu kan, melanggar manusia, melanggar makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya kami ingatkan, ya, jika makhluk-makhluk Allah ini udah marah, ya, bukan hanya manusia yang akan bergolak, angin akan marah, api akan marah, air akan marah, tanah juga akan marah, dan mereka itu ada dalam tubuh saya, dan itu bisa diperintah. Dengan izin Allah tadi. Karena dialah penciptanya. Gitu. Bisa saja saya perintah. Gitu. Karena ini adalah bagian dari tubuh saya. Bagian dari saya. Sahabat saya. Saudara saya. Angin saudara saya. Sahabat saya. Gitu. Lah kemudian ada perusakan angin polusi. Ada kerusakan tanah. Ada kerusakan api. Api dirusak. Pengen tahu api dirusak? Itu. Dia menggunakan unsur api itu untuk hawa nafsunya, keserakahan dan ketamakan. Gitu. Tapi tidak digunakan nafsu ini untuk tolabul ilmi, gitu. Merusak gunung. Merusak laut. Gitu. Menebangi pohon. Nembakin binatang-binatang. Ini kan merusak namanya. Nah, orang-orang seperti ini jika didiamkan, udah lawannya itu pasti saya itu. Karena saya tidak suka hal seperti itu. Nah, kembali lagi ke persoalan tentang pagar laut, kemudian korporasi yang namanya PEK 2 gitu kan. Nah, ini kok mereka ini menjadi sesuatu yang hebat seperti negara gitu kan. Lah ternyata hebatnya itu karena didukung oleh oknum-oknum yang sedang mengelola negara ini. Suap menyuap terjadi, korupsi di mana-mana. Ini mau kemana negara gitu. Nah kalau seandainya ini terus dipertahankan, tanpa ada saya ataupun tidak ada saya, tetap ini akan terjadi pergolakan. Karena sesungguhnya
makhluk-makhluk Allah ini juga nggak terima sebenarnya mah. Gitu. Jadi mari kita kembali ke fitrahnya manusia, harusnya apa manusia ini. Bagaimana caranya manusia mengelola negara, mengelola lingkungannya, itu. Ya. Ya itulah pemikiran seorang nelayan ya. Jadi pemikiran nelayan itu ya seperti itu. Nggak tahu saya sendiri apakah pemirsa ini paham atau tidak, wallahualam bisawab. Ya, gitu. Yang jelas, jika penindasan kepada rakyat ini terus dipertahankan, maka pasti Ainal yakin rakyat akan marah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.